SPKT Polres Ciamis, Jawa Barat tanggal 4 Juli 2005 atas nama pelapor saudari Erni Gustiani binti Ahmad, tindak pidana persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. TKP-nya di Desa Cikupa. Waktu kejadian sekitar antara 3 Juli pada pukul sekitar 15.00 WIB. Modus operandi diduga sebelum tersangka melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan cara tersangka membujuk atau merayu dengan iming-iming akan bertanggung jawab hingga anak korban mau disetujui dan dicabuli oleh si tersangka. Waktu pengungkapan pada tanggal 14 Juli tahun 2005. Identitas korban inisial NAP, umur 16 tahun, pekerjaan belum bekerja, Islam di Kecamatan Cipatu, Kabupaten Ciamis. Pelaku atas nama Yusef, inisial YR, umur 22 tahun, pekerjaan swasta, alamat di Kecamatan Lubu, Kabupaten Ciamis. Barang bukti yang diamankan yaitu pakaian anak korban sebanyak dan satu handphone milik tersangka YR. Pasal yang kita persangkakan yaitu pasal 81 ayat 2 dan pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang hubungan kedua atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara serta denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kronologis, sekiranya pada tanggal 11 Mei 2025 anak korban NAP berkenalan dengan tersangka YR melalui sosial media Facebook. Setelah itu tersangka YR dan anak korban NAP melanjutkan komunikasi di sosial media melalui WhatsApp sampai dengan tersangka YR dan anak korban berpacaran. Jadi antara tersangka dengan korban ini kenal dan sempat berpacaran. Kemudian pada hari Rabu tanggal 28 Mei sekira jam 10 tersangka YR mengajak anak korban NAP bermain di rumah tersangka yang beralamat di Kecamatan Lumbu, Kabupaten Ciamis. Kemudian setibanya di rumah tersangka YR langsung mengajak anak korban NAP ke dalam kamar dan mengajak anak korban NAP untuk bersekutu dengan tersangka dengan mengiming-iming untuk ditanggungjawabkan atau dinikahi oleh si tersangka. Setelah kejadian tersebut, tersangka YR menutupi anak korban kurang lebih sebanyak 5 kali di waktu dan tempat yang berbeda, yaitu di rumah tersangka, kemudian di lapangan sepak bola, dan salah satunya kejadian tersebut tersangka YR melakukan perekaman persetubuhan yang dilakukan oleh antara NAP dan YR. Diketahui oleh pelapor dengan melarang korban untuk berhubungan kembali kepada si pelaku atau tersangka YR tadi untuk tidak berpacaran dan menyuruh untuk fokus bersekolah. Sejak saat itu anak korban pun memutus komunikasi dengan tersangka YR sehingga membuat tersangka YR merasa sakit hati dan mengirimkan video persetubuhan tersebut dengan anak korban ke teman dan wali kelas anak korban. Lalu setelah video tersebut tersebar, wali kelas anak korban memberitahu kejadian tersebut kepada pelapor. Selanjutnya penyidik melakukan proses penyelidikan dan penyidikan dan meminta keterangan dari para keterangan saksi serta ahli dan meminta hasil visum. Kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Juli 2025 penyidik melakukan gelar perkara. Setelah dilaksanakan gelar perkara dan terpenuhinya 2 alat bukti yang sah pada tanggal 14 Juli 2025, kemudian penyidik melakukan tindakan tegas terukur terhadap pelaku dan dilakukan proses penyidikan sesuai dengan SOP. Saat ini pelaku telah dilakukan penangkapan dan penahanan untuk dalam proses penyidikan berlanjut. Demikian rekan-rekan.